Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hasmalina, Magister Pendidikan selaku penguji. Yang terhormat Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan selaku pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Aulia Desta Saputri, NPM 170600140. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model PBL Problem Based Learning terhadap pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika, peserta didik cenderung hanya menghafal rumus saja untuk menjawab soal, sehingga ketika diberikan soal yang berbeda dengan soal latihan, peserta didik masih merasa bingung untuk mengerjakan soal tersebut. Hal ini berarti peserta didik belum mampu menggunakan konsep yang dipelajari ke dalam permasalahan yang berbeda. Hasil wawancara peneliti pada tanggal 10 Maret 2021 dengan wali kelas 4 di SD Negeri 1 Padansurat memperoleh informasi bahwa pada kelas 4A yang berjumlah 23 anak, terdapat 13 peserta didik yang belum mencapai KKM. Sedangkan di kelas 4B yang berjumlah 22 anak, terdapat 12 peserta didik yang belum mencapai KKM. Artinya, peserta didik yang belum mencapai KKM atau nilainya kurang dari 65, terdapat 25 peserta didik dari jumlah keseluruhannya yaitu 45 peserta didik. Sehingga perlu dicarikan model pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk terlibat aktif, kreatif, dan memudahkan peserta didik dalam memahami konsep matematika. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Model PBL Problem Based Learning terhadap pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika. Dengan rumusan masalah, apakah ada pengaruh model PBL Problem Based Learning terhadap pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika? Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh model PBL Problem Based Learning terhadap pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang model PBL Problem Based Learning untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika peserta didik. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi peserta didik menjadi termotivasi, terlibat aktif, dan lebih mudah memahami konsep matematika. Bagi guru, dapat dijadikan referensi atau panduan untuk mengajarkan konsep matematika dengan menggunakan model PBL. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan wawasan dalam menerapkan pembelajaran di kelas menggunakan model PBL. Selanjutnya yaitu kajian pustaka pada penelitian ini. Yang pertama adalah model pembelajaran. Pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan model pembelajaran adalah perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran, yang di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan pengolahan kelas. Selanjutnya yaitu PBL. PBL, Problem Based Learning, adalah model pembelajaran berbasis masalah yang berorientasi pada peserta didik untuk merangsang kemampuan berpikir serta membangun pengetahuan baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Selanjutnya, langkah-langkah model PBL. Yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Keempat, menyajikan karya. Kelima, evaluasi. Selanjutnya, pemahaman konsep. Berdasarkan taksonomi Bloom, pemahaman merupakan ranah kognitif C2. Pemahaman konsep itu sendiri yaitu peserta didik tidak hanya mengetahui, mengingat, namun dapat mengungkapkan kembali ke dalam bentuk lain. Peserta didik diharapkan mampu menghubungkan antara pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan baru. Artinya, dalam matematika, konsep satu dengan konsep lainnya saling berkaitan. Indikator-indikator pemahaman konsep. Pertama, kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. Kedua, kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep.
Ketiga, kemampuan memberi contoh dan bukan contoh. Keempat, kemampuan menyajikan konsep dalam bentuk representasi matematika. Kelima, kemampuan mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Keenam, kemampuan menggunakan dan memilih prosedur tertentu. Ketujuh, kemampuan mengklasifikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 mengenai tujuan pembelajaran di SD, salah satunya yaitu peserta didik mampu memahami konsep matematika, mampu menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Berdasarkan Permendikbud, ruang lingkup pembelajaran matematika yaitu bilangan, geometri, dan pengolahan data. Pada kelas 4, geometri mulai diperkenalkan. Namun, peserta didik sebelumnya harus paham terlebih dahulu mengenai konsep akar kuadrat, sehingga dapat menentukan luas persegi. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif pada kelas 4 berada pada fase operasional konkret, sehingga pada proses pembelajaran matematika yang abstrak, sebaiknya peserta didik dihadapkan pada masalah yang konkret, serta alat bantu yang dapat memperjelas materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pertama, kedua kelas diberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik antara kelas 4A dan kelas 4B. Selanjutnya, kedua kelas diberikan perlakuan yang berbeda. Kelas 4B diberikan pembelajaran menggunakan model PBL, sedangkan kelas 4A tidak menggunakan model PBL. Setelah itu, kedua kelas diberikan post-test yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan akhir peserta didik antara kedua kelas tersebut. Hipotesis penelitian ini adalah HA, terdapat pengaruh model PBL, problem based learning, terhadap pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika. Sedangkan H0 tidak terdapat pengaruh model PBL, problem based learning terhadap pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen, yakni quasi-eksperimental design non-equivalent control group design. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pengaruh model PBL, sedangkan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep peserta didik. Yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 di SD Negeri 1 Panansurat. Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah kelas 4A dan 4B dengan jumlah peserta didik di kelas 4A 23 anak, sedangkan di kelas 4B 22 anak di SD Negeri 1 Panansurat. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Selanjutnya yang keempat yaitu instrumen dan pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal uraian yang berjumlah 5 soal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu diuji validasi oleh ahli, yaitu kepada Ibu Robia Astuti, Magister Pendidikan selaku dosen matematika, dan Bapak Suroto, Sarjana Pendidikan selaku wali kelas 4. Yang kelima yaitu metode pengolahan dan analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis data yaitu statistik parametrik. Sebelum soal diberikan ke kelas penelitian yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, maka soal dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Setelah itu dilakukan uji prasyarat menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Lalu, uji hipotesisnya menggunakan uji T2 sampel. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas pada penelitian ini menggunakan rumus produk momen. Dari 5 soal dinyatakan valid dengan kriteria R hitung lebih dari R tabel. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan rumus Alpha-Cronbach dengan perolehan R hitung yaitu 0,600 dan R tabel yaitu 0,413. Artinya R hitung lebih dari R tabel, maka dinyatakan reliable. Yang ketiga yaitu uji daya beda. Dari 5 soal yang telah diuji cobakan, terdapat 2 soal berkriteria jelek, 2 soal berkriteria baik, dan 1 soal berkriteria cukup.
Yang keempat yaitu uji tingkat kesukaran. Dari 5 soal yang telah diuji cobakan, terdapat 2 soal berkriteria mudah, 2 soal berkriteria sedang, dan 1 soal berkriteria sukar. Setelah soal diberikan ke kelas penelitian, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, didapatkan rata-rata prioritas peserta didik di kelas eksperimen yaitu 67,5. Sedangkan rata-rata prioritas peserta didik di kelas kontrol yaitu 66,91. Sedangkan rata-rata post-test di kelas eksperimen yaitu 85,5. Sedangkan rata-rata post-test peserta didik di kelas kontrol yaitu 78,78. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan rumus C kuadrat. Untuk pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol maupun post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, data dinyatakan berdistribusi normal dengan kriteria T hitung kurang dari T tabel. Selanjutnya yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji F. Data pretest, post-test, kelas kontrol, dan kelas eksperimen dinyatakan homogen dengan kriteria T hitung kurang dari T tabel. Selanjutnya yaitu uji hipotesis. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T 2 sampel. Dari perhitungan diperoleh T hitung yaitu 2,625 dengan T tabel yaitu 1,675. Artinya T hitung lebih dari T tabel, maka hipotesis diterima. Dengan kata lain, terdapat pengaruh model PBL, problem based learning, terhadap pemahaman konsep peserta didik dalam pembelajaran matematika. Itulah tadi presentasi hasil skripsi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.